Halo, apa kabar buat Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan kembali saya Bung Ropan akan berbicara di konten video kali ini tentang Liga Premier Inggris yang tetap berada di atas semua liga-liga yang ada di Eropa, liga top Eropa, dan memang banyak disorot tentunya. Kenapa saya katakan saya akan ke Liga Premier? Karena persaingan ini begitu sengit ya. Kalau saya bisa melihat dari klasemen bahwa Chelsea, Liverpool, Manchester City dan Manchester United ya itu berada di atas 4 terbaik yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu juga saya sudah berbicara di konten YouTube saya bahwa keempat tim inilah yang nantinya pada akhirnya tahun depan di bulan Mei ya di akhir Mei akan mengunci 4 posisi teratas. Entah siapa yang menjadi juara, entah Liverpool, Chelsea, City atau MU, tetapi 4 ini ada di atas, artinya mereka akan lolos ke Liga Champions. Jadi saya akan memang bercerita mengangkat tentang kemungkinan keempat tim ini bisa lolos ya sebagai kekuatan terbaik dari Liga Premier Inggris. Kalau bisa dikatakan ya iya, ya kan? Karena kemarin juga keempat ini mengunci posisi 4 teratas ya. Tetapi inilah sepak bola Inggris, semua tidak bisa diduga karena persaingannya itu tidak hanya berhenti dari posisi 1 sampai posisi 6 atau posisi 8 persaingan itu, tetapi juga peringkat ke-20 masih bisa memungkinkan mengalahkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 karena kejutan demi kejutan itu selalu tersaji di Liga Premier Inggris. Inilah enaknya dibandingkan dengan liga-liga lainnya yang persaingannya kita sudah tahu ya. Kalau di Italia tentunya ada dua Milan, Inter dan Milan. Di samping Juventus ada Napoli, ada Atalanta, ada Roma dan Lazio. Saya pikir itu yang menjadi persaingan aja, tapi ke bawahnya kurang seru. Demikian juga dengan di Spanyol. Kita tahu bersama masih ada 2 Madrid, Atletico Madrid dan Real Madrid, ada Barcelona ya. Saya pikir cuma itu yang selalu akan bersaing. Kalaupun ada gangguan ya tim-tim yang seperti Villarreal ya masih bisa, Valencia, Sociedad masih bisa mengganggu, tapi untuk bisa menerobos masuk ke atas juaranya itu tidak bisa melewati 3 ini. Atletico, kemudian Real Madrid dan Barcelona yang tetap menguasai dalam semua tahun, dalam 1 dekade, 2 dekade terakhir mereka selalu bergantian ada di atas ya. Dan saya kembali ke Inggris ya. Apakah Chelsea bisa menjadi juara? Ya, saya pikir kemungkinan itu ada. Karena dengan topangan Taipan seperti Roman Abramovich dengan mendatangkan pemain-pemain hebat, Lukaku sudah kembali lagi untuk kedua kali berada di Stamford Bridge. Ya, mereka juga mendapatkan peminjaman Saul Niguez dari ATM. Ya, saya pikir ini kuat. Kedalaman skuad makin bagus buat pasukan Thomas Tuchel. Ya, namun Chelsea ini belum sepenuhnya menurut saya bahwa mereka sudah harus ditakdirkan bisa menjadi juara. Walaupun di sana ada pelatih hebat seperti Thomas Tuchel, ya mereka harus bisa melihat kekalahan mereka 0-1 dari City di Stamford Bridge juga menjadi tanda tanya apakah mereka bisa kuat ya bertahan, karena mereka harus ke City. Kalau mereka kalah di City bukan tidak mungkin mereka bisa kalah juga bermain di Etihad. Walaupun musim lalu juga mereka bisa mengalahkan City 2-1 di City, tapi tidak mengganggu perjalanan City karena City saat itu dalam posisi sudah bisa meraih gelar juara di IPL pada musim lalu. Nah, tetapi sekarang persaingannya sangat ketat ya, dengan selisih poin yang cuma 1. Memang Chelsea masih ada di atas. 16 poin bagi Chelsea ya. Kemudian Liverpool 15. City dan Manchester United sama-sama 14. Artinya ini sengit sekali kalau bisa melihat. Bahkan di bawahnya juga masih ada Everton ya. Kuda hitam yang akan mengganggu. 14 poin, sama seperti City dan sama seperti Man U. Masih ada Brighton, juga kuda hitam yang bisa mengganggu, bisa membuat kejutan. Brighton, ya, Brentford, klub yang baru promosi pada musim ini dari Liga Championship, yang juga tidak boleh dianggap dengan sebelah mata bahwa tim ini sudah berada di posisi ke-7. Artinya mereka baru 1 kali kalah. Dengan 7 pertandingan, 3 menang, 3 imbang, 1 kali kalah, membuat tim-tim lain harus berhati-hati. Ya. Mereka berada di atas tim-tim bagus loh.
ada berada di atas 3 tim London, Tottenham, ya, walaupun poinnya sama, berada di peringkat ke-8, West Ham United 11 poin, Arsenal dengan 10 poin. Jadi ada 3 tim ini sama-sama dari London yang sangat kuat, justru Brentford yang baru promosi berada di atas mereka. Nah, apakah Brentford ini akan turun kembali ke Championship? Saya pikir tidak. Karena dari 3 tim yang lolos, mungkin saja akan kembali turun itu adalah Norwich, yang sekarang berada di peringkat ke-20, yang bisa terdegradasi kembali karena mereka baru datang, kemudian mereka terdegradasi kembali. Watford juga bukan tidak mungkin, ya, walaupun Watford masih berada di peringkat ke-15, masih lebih bagus ya dibandingkan dengan Newcastle, Burnley, dan Southampton serta Leeds. Tetapi kan pertandingan masih lama. Ya, baru 7 pertandingan, berarti masih ada 31 pertandingan. 31 pekan yang akan dilalui oleh 20 klub yang ada di IPL, di Liga Premier Inggris. Nah, saya kembali ke pembicaraan awal setelah Chelsea, kemudian Liverpool kemarin bermain 2-2 bersama dengan City. Pertandingan yang sangat menyenangkan, ya, luar biasa. Terutama bagaimana pertarungan mereka di babak kedua, di 45 menit babak kedua. Tersaji pertarungan yang baik, 4 gol lahir di sana, saling bergantian, dan gol-gol semua gol-gol yang menakjubkan. Kita bisa melihat ini luar biasa. Baik dari Mane dan dari Salah, juga kita bisa tahu ada dari Phil Foden, juga dari KDB yang membuat penyeimbang. Jadi 2 tim ini juga sama-sama berpeluang untuk bisa menjadi juara di IPL. Dan harus ingat, Liverpool satu-satunya tim yang sampai sejauh ini di 7 match mereka belum pernah kalah. Ya. Chelsea sudah kalah, Man City sudah kalah, Man United sudah kalah, semua sudah kalah. Tinggal Liverpool. Liverpool memang 7 pertandingan 4 menang dan 3 imbang, ya. Tetapi karena mereka masih bisa mempertahankan posisi mereka, keperawanan mereka yang tidak kalah, ini juga luar biasa. Mereka akan menghadapi Watford, dan saya pikir untuk pertandingan ke-8 lawan Watford mereka akan mereka akan menang. Nah, pertandingan melawan Manchester United di Old Trafford, ini yang ditunggu-tunggu orang. Big match yang terjadi antara Liverpool dan Man U, ya. Tapi Man U kan diuntungkan untuk bermain di sini karena mereka bermain kandang. Hanya saja melihat grafik dari Man U, walaupun Man U baru 1 kali kalah, 4 menang, 2 imbang dalam 7 pertandingan, memang masih agak diragukan. Terutama bukan pemainnya, bukan cara bermain mereka, tapi cara pelatih, ya, Ole Gunnar Solskjaer untuk menentukan formasi mereka, taktik dan strategi di lapangan. Bagaimana bisa mengubah plan A menjadi plan B yang ada, ya, ketika dia mengalami kebuntuan, apa yang harus dilakukan oleh ini yang masih tanda tanya, masih diragukan, ya. Pemain bagus, tetapi pelatihnya yang tetap menjadi tanda tanya. Ya, kalau Ole gagal, bukan tidak mungkin juga dia dipecat, ya. Memang selama ini banyak mengatakan bahwa dia mungkin salah satu dalam tanda kutip adalah anak kesayangan dari manajemen. Tetapi tentunya manajemen MU akan lihat. Kalau mereka tersisih di Liga Champions, kemudian dalam persaingan di IPL mereka terseok-seok, ya. Bahkan kemarin mereka bisa kalah dari Aston Villa, ya, di kandang bahkan, kemudian ditahan oleh Everton. Ini juga kan agak meragukan juga, menjadi bahan perbincangan, ya, bagi pundit-pundit, bagi pengamat sepak bola yang ada di Inggris, bahwa apakah Man U ini akan terus berjalan kencang, meroket. Kalau melihat seperti ini, saya ragu bahwa MU ini bisa juara. Memang sampai pekan ke-7 mereka hanya terpaut 2 poin di belakang pimpinan klasemen, yaitu Chelsea. Namun melihat gaya main mereka, cara penerapan taktik dan strategi dari Ole, ini juga yang menjadi was-was, ya. Tidak seperti 3 pelatih yang ada di atas mereka, ya. Membandingkan Ole dengan Tuchel, membandingkan Ole dengan Klopp, ya, Jurgen Klopp maksudnya, membandingkan Ole dengan Pep Guardiola, ini jauh. Bagaimana Ole belum mendapatkan apapun dalam 2,5 tahun terakhir setelah Jose Mourinho pergi, memang dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Oke, membawa MU itu bisa menjadi peringkat kedua musim lalu, tapi ini pun sangat jauh saya pikir, ya, kalau melihat dengan cara penerapan taktik, cara bermain yang dikembangkan oleh Tuchel, Klopp,
dan Pep. Dan juga saya pikir Anda juga tahu bagaimana 3 pelatih ini yang berkelas di IPL itu betul-betul tahu cara bermain. Ya, Liverpool kalau tidak ada Klopp sulit untuk bisa mendapatkan posisi ketiga pada musim lalu. Ketika mereka dalam 10 pertandingan terakhir harus bisa menang, tidak boleh kalah satupun. Dan untung ada Klopp di saat mereka oleng, ya, menuntut mereka untuk bisa masuk di 4 besar. Mereka tidak kalah, ya, memaksimalkan semua pemain di saat mereka mengalami banyak pemain cedera. Tetapi untung di sana Klopp mampu meramu, ya, keterpaduan pemain-pemain muda, pemain senior, dan akhirnya mereka tidak kalah, menang terus untuk bisa mengunci posisi ketiga. Ini luar biasa, ya. Termasuk dengan Tuchel bersama dengan Chelsea-nya setelah menggantikan Lampard, ya, juara di Liga Champions, tapi sebelumnya mereka masih bisa mengunci posisi keempat, ya, di zona Champions, terlepas dari keberuntungan di mana Leicester yang hampir bisa masuk menyingkirkan Chelsea kalah, ya, dalam pertandingan terakhir menghadapi Spurs, ya. Tapi apapun itu, inilah sepak bola, ya. Kalau City jangan ditanya, City tidak akan turun mungkin di posisi ketiga. Kalau melihat cara main mereka mengalahkan Chelsea, mereka seharusnya bisa menang juga menghadapi Liverpool, ya. Cara bermain seperti ini akan berat buat mereka untuk berada di posisi keempat atau bahkan di posisi ketiga. City begitu kuat, ya, kedalaman skuad mereka yang oke. Lebih bagus, saya boleh katakan dengan jujur, lebih bagus dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Liverpool. Lebih bagus yang di antara yang dimiliki oleh Manchester United. Mungkin hanya bisa imbangi adalah kedalaman skuad dari Chelsea. Dan lagi-lagi karena mereka punya Pep, ya, yang tahu persis. Tidak gampang seorang pelatih bisa membawa sebuah tim itu juara sampai 3 kali, ya, dalam kurun 5 tahun terakhir, bahwa ini luar biasa. Ya, kalau bukan Pep, sulit bahwa bagi City itu ada di atas terus. Hanya saja memang target utama Pep, ya, sejak dia datang dari Bayern Munchen menangani City itu adalah mempersembahkan Liga Champions seperti yang dilakukan bersama dengan Barcelona. Nah, itu yang belum memang terwujud. Musim lalu pernah ke final, ya, pertama kali mereka ke final, ya, tetapi kemudian dicegat oleh Chelsea dengan Thomas Tuchel-nya sehingga gagal. Nah, musim ini adalah musim yang dinantikan oleh Pep karena 2023 bukan tidak mungkin dia pergi, ya, dia keluar untuk bisa mencari tantangan baru setelah sukses. Nah, kalau dia berhasil menjadi juara di Liga Champions bersama dengan Manchester City, berarti Pep akan pergi, saya pikir. Dia akan merasa cukup, udah memberikan gelar, apalagi kalau mereka juara di IPL, ya, udah puas bagi dia. Dan 2023 dia akan pergi dan mencari tantangan baru lagi. Ya, bisa saja orang bisa mengatakan dia bisa mungkin kembali ke Barca atau dia memilih menangani di Serie A karena dia belum pernah ke Serie A. Mungkin Juve yang akan menjadi pilihan dia. Mungkin saja Milan atau mungkin saja Inter. Kita tidak tahu perkembangan ke depan. Tetapi yang paling penting, Pep akan fokus bersama dengan Manchester Biru di UCL, ya, dan itu tujuan utama. Oke. Nah, Liverpool, saya kembali lagi ke Liverpool. Ini luar biasa bahwa dengan pembelian hanya seorang Konate, Ibrahima Konate dari Leipzig, tidak ada pembelian besar-besaran. Sama seperti yang dilakukan oleh Chelsea dengan membeli banyak pemain hebat termasuk Lukaku, juga City dengan mendatangkan Grealish dari Aston Villa, MU dengan mendatangkan kembali Ronaldo, ada Sancho sebelumnya, ada Varane yang datang, tapi Liverpool ini hanya memanfaatkan pemain-pemain lama. Namun di sini kekuatan mereka sudah tercipta sebuah chemistry yang kuat di antara Mane, Salah, Firmino, Fabinho di tengah, ya, ada Hendo di tengah juga. Kemudian pada musim sebelumnya mereka bisa mendatangkan Thiago dan mereka juga masih ada Keita. Ada 2 pemain muda yang terus digenjot oleh Jurgen Klopp untuk bisa mendapatkan jam bermain yang kuat sehingga mereka bisa mendapatkan posisi yang baik, ya. Harvey Elliott, walaupun pemain muda ini akhirnya cedera dan membuat Klopp agak berang karena dia menyiapkan pemain ini dengan luar biasa, berkembang dengan sangat pesat bersama dengan The Reds, dan pemain muda juga untuk berada di sana dan cepat sekali beradaptasi dengan gaya Klopp tentunya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru bagi Liverpool dan itu yang membuat Liverpool itu masih bersaing di atas dan mereka belum kalah sampai di pekan ke-7. Luar biasa, tidak ada mengeluarkan uang yang besar, yang jor-joran, tetapi mereka tetap bisa bersaing. Memang kedalamannya agak kurang saya katakan tadi dibandingkan dengan Chelsea atau dibandingkan dengan City dan MU. Karena agak kurang, ya, kalau ada Divock Origi di sana, ada Minamino, Tsimikas yang memang masih Chamberlain yang
di bawah kalau dibandingkan dengan benchnya City, MU dan Chelsea. Tetapi keuntungan besar, kelebihan dari Liverpool karena mereka punya Jurgen Klopp. Itu yang membuat tim ini luar biasa. Ya, kalau pelatih lain, saya sudah katakan sebelumnya, kalau pelatih lain berbahaya. Bukan tidak mungkin Liverpool itu ada di luar 4 besar. Tapi selama masih ada Jurgen Klopp, masih ada jaminan buat menjadi juara di IPL. Ya, walaupun katakan persaingan memang kuat. Ya, kedalaman boleh tidak ada, tetapi karena kan ada orang yang cerdas dalam hal meramu taktik bermain, melihat kemungkinan-kemungkinan yang harus dia lakukan ketika ada kebuntuan di sana. Di saat Jota tidak bisa bagus bermain, dia masih bisa memaksimalkan Firmino. Ya, dia bisa masih melihat bagaimana kalau tidak bisa main antara Mane dan Salah, apa yang dia harus lakukan. Di tengah juga, ketika lini kedua ini tidak berfungsi, dia bisa melihat ada sesuatu yang dia dilakukan di sini. Itulah Klopp. Di saat lini belakang pada musim lalu berantakan, Van Dijk tidak ada, Joe Gomez tidak ada, bahkan Matip juga bisa cedera. Pergantian yang bahkan Hendo dan Fabinho, pemain tengah yang bisa bergantian duduk di bermain sebagai bek tengah. Untung dia masih punya Nat Phillips, ya, Darius Williams, anak muda yang secara bergantian dimaksimalkan sampai mereka tidak kalah dalam 10 pertandingan terakhir di IPL musim lalu, luar biasa. Nah, itulah Klopp, bisa melihat beberapa opsi yang dia harus mainkan walaupun dengan perjudian besar, tapi penuh perhitungan matang. Ya, dia mulai mencoba Tsimikas untuk berada di kiri ketika Robo cedera. Ya, mereka mungkin saat ini dia akan melihat juga bagaimana mencari pemain untuk menggantikan Milner yang sudah dimakan usia. Tentunya pada musim depan bisa aja Milner mungkin tidak akan ada lagi bersama dengan Liverpool. Ya, tapi dia harus bisa mencari juga posisi di kanan untuk bisa mengisi posisi Trent. Ya, walaupun mereka juga masih punya Gomez yang bisa bergeser agak ke kanan. Ya, tapi tetap Liverpool harus bisa mencari paling tidak ada satu pemain belakang atau satu pemain tengah lagi untuk bisa bermain, untuk bisa mengisi lagi posisi dari Gini Wijnaldum yang kosong di sini. Walaupun saya katakan tadi mereka masih punya sebenarnya Elliot yang bagus dan Curtis Jones yang bagus, tapi harus ada pembelian juga yang harus dilakukan. Namun saya tetap yakin, ya, bahwa hitung-hitungan dari Klopp itu jago apa yang harus dilakukan, dan itu memang sudah terbukti kan bagaimana Klopp bisa melakukan suatu perubahan yang ada di timnya di saat mereka dihajar dengan turbulensi yang kuat pada musim lalu. Oleng bahkan di kandang lebih dari 5 kali mereka kalah di kandang, sesuatu yang tidak pernah mereka alami mungkin secara beruntun ya. Tapi Klopp tetap tenang, ya. Dukungan kuat juga dari manajemen yang membuat mereka oke. Jadi saya pikir memang kalau bisa mengatakan mengerucut bahwa hanya Chelsea, Liverpool dan City yang punya kesempatan besar ya, dengan tidak menutup kemungkinan Manchester United tentunya, tergantung oleh perbaikan-perbaikan ke depan. Kalau mereka tersandung melawan Liverpool, walaupun masih ada pertandingan banyak ke depan, ini habis. Ya. Mereka harus tidak boleh kalah melawan Liverpool. Ya. Kalau sampai kalah, selesai. Bahwa ke depannya semakin sulit, semakin terjal langkah mereka untuk bisa bersaing dengan Liverpool, Chelsea, dan juga City. Karena Tuchel lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Dia ingin menjadi juara di IPL dan ingin mempertahankan gelar di UCL. Oke, mereka kalah dari Juve kemarin. Tetapi di grup H, Chelsea dan Juve pasti akan lolos. Malmo, Zenit mereka akan atasi. Dan dua-dua ini akan lolos. Tinggal mencari juara grup saja. Dan pasti Tuchel bersama timnya akan mengincar juara grup di UCL, artinya di grup H. Di samping mereka berkonsentrasi untuk bisa bersaing, artinya tidak kalah lebih dari 2 kali di IPL. Memang sulit, mereka sudah 1 kali kalah. Nah, kalau tim sudah lebih dari 2 kali, sudah 3-4 kali kalah, ini berat. Untuk bisa menjadi juara berat. Hanya sebuah keajaiban di mana tim-tim lain juga ikut kalah banyak, ya, membuat mereka bisa menjadi juara. Tapi kalau kekalahan itu dari tim-tim yang ada di bawah seperti Liverpool, City juga selalu menang, tidak banyak kekalahan akan berat bagi Chelsea juga ya. Chelsea harus betul-betul konsisten. Karena bagi tim-tim ini yang dibutuhkan adalah konsisten. Nah, City sudah berada pada rel yang baik dengan konsistensi mereka. Setelah kalah dari Spurs, mereka tuh tidak pernah kalah kan. Bertarung bagus. Sempat ditahan oleh Soton, tetapi tetap mereka berjalan dengan kekuatan penuh, termasuk Liverpool. Ini yang harus diantisipasi juga oleh Tuchel ya.
walaupun mereka berada di atas 16 poin, tetapi tidak mudah untuk bisa mempertahankan ini selama mereka. Tapi kalau mereka konsisten, persaingan akan sengit, akan kuat, terutama yang saya katakan kan, bersama Liverpool, bersama City, dan bersama dengan MU. Riak-riak goyangan yang ada di antara Everton, Brighton, Brentford di bawahnya, Tottenham, itu mungkin hanya akan berlangsung sesaat. Ketika melewati 15 pekan, pasti 4 tim ini ada di atas. Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United. Tinggal kita tunggu saja. Ketika paruh musim pertama selesai, masuk musim dingin, ada buka lagi jendela transfer, siapa yang akan datang, dan siapa yang berada di atas. Kalau selisih poin sudah di atas 7-8, entah siapapun yang ada di atas, entah Chelsea, Liverpool, City, MU, tapi kalau sudah jaraknya agak jauh, ini agak aman tentunya. Agak aman untuk mereka bisa hitung-hitungan dalam setiap pekan untuk ke depan. Karena kan harus berhitung bukan saja di UCL, tapi ada Piala FA juga, Piala Liga juga yang harus mereka ikuti. MU sudah tersisih, tapi kan Chelsea masih bisa ada di sana, City, Liverpool, ya. Kalau mereka memang mau fokus ya, bisa saja melepas Piala Liga atau Carabao atau Piala FA, mereka akan fokus di IPL dan UCL. Tinggal kita lihat nantinya ke depan. Oke, itulah pembicaraan saya dengan 4 klub di Liga Premier Inggris, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United. Entah siapa nantinya akan bisa mengunci gelar pada musim 2021-2022, kita akan tunggu karena pertandingan masih panjang ke depan. Baru 7 pekan. Sekarang istirahat jeda internasional sambil mereka mengumpulkan tenaga tentunya bagi pemain-pemain yang akan kembali memperkuat klubnya sebelum fokus di akhir pekan. Sampai jumpa dalam pembicaraan berikut. Mungkin akan saya beralih ke Serie A dan nantinya berikut ke Bundesliga bisa, dan juga ke Liga Spanyol atau La Liga. Sampai di sini kita berjumpa dalam pembicaraan di konten YouTube saya. Saya Bung Ropan, tetap jaga kesehatan. Ciao.